Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hari ini kita akan mengulas secara mendalam gugatan administrasi negara ya terkait riwayat pendidikan wakil presiden kita Gibran Rakabuming Raka yang sedang diuji di PT UN berdasarkan podcast Forum Keadilan TV ya bersama Ibu Mercy Sihombing. Kita akan membedah beberapa kejanggalan administrasi yang langsung berkaitan dengan dokumen atas nama Bung Gibran Rakabuming ya. Mari kita bedah satu persatu. Apa yang paling menggelisahkan dari seorang Ibu Mercy Sihombing terhadap suket yang dikeluarkan oleh Kemendikbud atas nama Gibran Rakabuming Raka yang dikeluarkan tahun 2019 ya, Bu? Betul, 2019. Jadi dengan surat keterangan ini aja yang isinya adalah dinilai memiliki pengetahuan, itu aja udah menimbulkan tanda tanya buat saya. Nah, karena itu saya menyurati Kementerian Mas pada tanggal 11 Februari 2026. Saya sebagai lembaga pendidikan saya bertanya gitu. Jadi saya bukan menghakimi ya, apalagi merasa oh gini enggak. Saya datang, saya menulis surat gitu. Ini kenapa suratnya bisa begini gitu loh. Karena bukan mustahil ya di Indonesia ya. Kalau satu surat ini bisa, berarti anak lain juga semestinya punya kesempatan juga gitu loh. Artinya kalau ada yang dapat jalan A, kenapa yang lain nggak bisa gitu kan. Akhirnya saya menyurati ke kementerian. Saya tanya, ini latar belakangnya apa, terus panitianya bagaimana menentukan gitu. Dan sebagai informasi, sebetulnya sejak 2018, semua surat penyetaraan, ini kan termasuk surat penyetaraan ya, karena isinya menyetarakan kan, itu harusnya digital Mas, bukan analog seperti ini. Oh, oke. Udah ada websitenya. Jadi sejak 2018 itu semua harus digital dan itu sesuai dengan aturan presiden deh. Sehingga tanda tangannya pun harusnya tanda tangan digital, tanda tangan elektronik. Ini kan di tanda tangan basah. Narasumber atau Ibu Mercy menjelaskan aturan penyetaraan sejak 2018 sudah digital. Tetapi suket Gibran atau surat keterangan ya yang diterbitkan secara fisik atau analog dengan tanda tangan basah pada 2019. Konteks untuk Gibran di sini sangat krusial. Pada tahun 2019, Gibran sedang bersiap masuk ke panggung politik nasional menjelang pilkada. Permendikbud saat itu sudah mewajibkan penerbitan penyetaraan secara digital berbasis data online. Jika dokumen milik Gibran diterbitkan secara analog atau manual di luar sistem resmi, timbul pertanyaan hukumnya. Apakah ada perlakuan khusus atau diskresi administrasi yang diberikan kepada Gibran? Asas kepastian hukum menuntut bahwa syarat administrasi seorang calon pejabat publik harus terverifikasi dalam sistem negara yang sama dengan warga negara lainnya. Ada kurang lebih 10 item yang harus dipenuhi sehingga suratnya bisa keluar. Misalnya ada raport, kalau di luar negeri berarti ada paspor, ada visa, terus ada referensi dari KBRI sebagai perwakilan negara kita di sana gitu ya. Setelah itu ada kurikulum, data kurikulum, ada ijazah atau sertifikat gitu. Nah semua dicentrang gitu ya. Tetapi yang data referensi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia itu nggak ada Mas. Poin ini langsung menyasar keabsahan riwayat studi Gibran di Australia. Surat referensi KBRI adalah bukti sah perwakilan diplomatik bahwa seorang WNI benar-benar secara fisik hadir, tinggal dan menempuh studi resmi di negara tersebut. Tanpa adanya dokumen referensi dari KBRI ya, dalam berkas penyataraan Gibran, rantai pembuktian keberadaan studi Gibran di Australia menjadi cacat secara prosedur. Ini yang membuat riwayat pendidikan beliau terus dipertanyakan publik. Ini yang dikeluarkan Kemendikbud ini menyalahi prosedur, Ya. cacat hukum, atau bagaimana menurut Ibu Mercy? Nah, menurut saya nomor 1 cacat prosedur dan tanpa dokumen resmi. Oke. Gitu. Itu belum yang perintilan ya Mas ya, belum yang tanda tangan harusnya dirjen, tapi ini kan atas nama sekretaris dirjen. Oke. Gitu. Narasumber mengkritisi sumber keterangan Gibran yang ditandatangani atas nama Sekdir ya atau sekretaris dirjen, bukan dirjennya langsung. Dokumen atas nama Gibran ini bukan dokumen biasa, melainkan dokumen yang kemudian dijadikan berkas persyaratan kelengkapan pendaftaran jabatan publik. Penandatanganan atas nama oleh sekretaris dirjen menimbulkan spekulasi mengenai keabsahan delegasi wewenang. Jika pejabat yang menandatangani surat keterangan milik Gibran ini ternyata tidak memiliki mandat hukum yang sah saat itu, maka secara hukum administrasi surat tersebut berpotensi dinilai batal demi hukum. Apa yang janggal dari suket Gibran ini? Yang pertama tadi kan telah menyelesaikan grade 12 di UTS Insert Sydney. Saya juga googling gitu. Di UTS Insert tuh nggak ada grade 12, Mas.
nggak ada grade 12 gitu. Jadi ini kok ada grade 12 gitu. Karena setahu saya insert itu kan pathways. Semacam bimbel lah. Orang-orang yang mau masuk ke University Teknologi Sydney, jadi dia ngambil kayak bimbel gitu lah, kayak matrikulasi lah gitu. Sebagai figur publik dan wakil presiden, seluruh dokumen kualifikasi pendaftaran Gibran seharusnya bersifat terbuka sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Upaya menutup atau merahasiakan penyetaraan Gibran oleh kementerian justru menciptakan kecurigaan publik bahwa ada hal yang disembunyikan dari rekam jejak beliau. Kemenangan di Komisi Informasi Pusat atau KIP ya membuktikan bahwa masyarakat berhak tahu dan memeriksa keabsahan riwayat pendidikan pemimpinnya. Apa yang janggal dari suket Gibran ini? Yang pertama tadi kan telah menyelesaikan grade 12 di UTS Insert Sydney. Saya juga googling gitu. Di UTS Insert tuh nggak ada grade 12, Mas. Nggak ada grade 12 gitu. Jadi ini kok ada grade 12 gitu. Karena setahu saya Insert itu kan pathways. Semacam bimbel lah. Orang-orang yang mau masuk ke University Teknologi Sydney, jadi dia ngambil kayak bimbel gitu lah, kayak matrikulasi lah gitu. Bu Mercy menjelaskan bahwa surat keterangan menyetarakan Gibran lulus grade 12 di UTS Insert, padahal UTS Insert adalah lembaga pathway atau bisa disebut juga matrikulasi ya, dan tidak memiliki jenjang sekolah grade 12. Ini adalah poin kunci mengenai kualifikasi pendidikan Gibran. UTS Insert di Sydney pada dasarnya adalah lembaga penyedia program persiapan ya untuk calon mahasiswa yang ingin masuk ke University of Technology Sydney, bukan sekolah menengah yang menyelenggarakan jenjang grade 12 atau kita sebut grade 12 ini setara kelas 3 SMA. Pencantuman kualifikasi lulus grade 12 pada surat keterangan milik Gibran menimbulkan ketidaksesuaian substansial antara nomenklatur yang tertulis di surat dengan bentuk lembaga yang sebenarnya diampu oleh Gibran di Australia. Dinilai memiliki pengetahuan. Jadi orang aja dinilai pengetahuan aja, afektifnya enggak, psikomotoriknya enggak. Padahal yang namanya lulus, yang namanya kesetaraan itu harusnya tiga hal itu dimiliki gitu. Dipenuhi, betul. Ini tidak. Ini kan hanya dibilang pengetahuan. Narasumber menyebutkan kejanggalan redaksi surat Gibran yang hanya mencantumkan dinilai memiliki pengetahuan tanpa mencakup aspek afektif dan psikomotorik. Dalam Standar Nasional Pendidikan Indonesia, kualifikasi kelulusan jenjang menengah wajib mencangkup 3 ranah capaian pembelajaran, yaitu ada kognitif ya atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotorik atau yang namanya keterampilan. Apabila surat keterangan penyetaraan milik Gibran hanya menyatakan dinilai memiliki pengetahuan, artinya proses penyetaraan tersebut tidak menguji secara utuh standar kompetensi lulusan ya SKL yang diwajibkan bagi seluruh siswa di Indonesia. Ini mengindikasikan adanya standar khusus yang diterapkan pada dokumen Bung Gibran. Untuk menyatakan seorang peserta itu lulus atau tidak tuh harusnya kepala sekolahnya, Mas, bukan kementerian. Tapi kan ini penyetaraan. Iya, artinya kan gini, dia dianggap lulus kelas 12 kan. Kita salah satu dulu, dianggap kelas 12. Harusnya kepala sekolah yang menyelenggarakan kelas 12 itulah yang menyatakan anak ini lulus. Kemudian beliau mengkritisi kementerian yang menerbitkan surat keterangan atau keterangan lulus ya atau penyetaraan untuk Gibran. Padahal kewenangan menyatakan seorang siswa lulus atau memenuhi kurikulum ada pada kepala sekolah atau lembaga penyelenggara ya menurut Ibu Mercy. Secara prinsip pedagogis dan hukum pendidikan, institusi kementerian bertindak sebagai regulator dan verifikator, bukan lembaga penilai hasil belajar siswa. Yang berhak menerbitkan dokumen kelulusan atas nama Gibran adalah lembaga pendidikan tempat beliau belajar. Ketika kementerian mengambil alih peran tersebut dengan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Gibran dinilai setara atau memiliki pengetahuan, di situ terjadi pergeseran peran regulasi menjadi pengakuan sepihak oleh kementerian tanpa adanya ijazah atau sertifikat penyelesaian resmi dari lembaga asal. Saya kok belum pernah lihat ijazahnya Mas Gibran ya? Belum pernah yang UTS Insert ini. Dan setahu saya Mas, UTS Insert ini kan sekali lagi seperti yang awal tadi saya bilang, ini kan pathways. Dan artinya khusus gitu loh. Nah khusus kan nggak ngeluarin ijazah Mas, ngeluarin sertifikat sebetulnya. Nah itulah yang saya mau tanya ke kementerian gitu loh. Poin ini membedakan secara tegas antara sertifikat pelatihan ya atau persiapan dengan ijazah formal. Program pathway atau matrikulasi dirancang untuk memenuhi syarat bahasa atau akademik sebelum perkuliahan, bukan sebagai pengganti ijazah sekolah menengah 3 tahun ya.
Jadi bukan pengganti ijazah SMA ya. Perlu diingat tuh, bukan pengganti ijazah. Menyetarakan sertifikat program persiapan singkat milik Gibran itu menjadi setara ijazah SMA atau grade 12, secara hukum administrasi pendidikan menciptakan prasangka bahwa program non-formal atau kursus singkat dapat melompati struktur pendidikan formal nasional. Menurut Bu Mercy, suket ini berarti kalau tadi cacat prosedur artinya tidak sah dan tidak bisa digunakan sebagai dokumen riwayat pendidikan untuk proses kontestasi politik. Justru itu lagi satu poin Mas yang sebenarnya saya sedang diskusi dengan tim hukum saya gitu kan. Kan di sini jelas ditulis surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Setahu saya yang namanya surat keterangan itu tidak untuk mendaftar jadi caleg, setahu saya. Atau capres. Ya, atau apalagi capres, apalagi cawapres. Karena mereka akan mintakan ijazah Mas, bukan surat keterangan. Kemudian beliau menegaskan bahwa Undang-Undang Pemilu atau Pilkada mensyaratkan ijazah formal untuk pendaftaran caleg, kepala daerah, maupun capres atau cawapres, bukan sekedar surat keterangan sementara. Secara aturan perundang-undangan ya, Undang-Undang Pemilu atau Undang-Undang Pilkada, dokumen utama yang diwajibkan sebagai syarat pencalonan pejabat publik adalah ijazah pendidikan formal, setara SMA atau sederajat. Sedangkan suket biasanya hanya berlaku sementara jika ijazah asli sedang dalam proses cetak oleh sekolah. Penggunaan suket penyetaraan oleh Gibran saat mendaftar di Pilkada Solo maupun Pilpres menjadi masalah hukum serius, Bos. Apakah KPU saat itu cermat memverifikasi bahwa suketnya tersebut kedudukannya tidak pernah digantikan oleh ijazah fisik formal? Jika pendaftarannya hanya bersandar pada suket yang kini digugat di Petun ya, maka keabsahan pendaftaran administrasi di KPU dapat dipertanyakan. Ada beberapa caleg yang dia kebenaran SMA-nya nih grade 12-nya tuh di luar negeri. Oke. Dia ya bilanglah IB atau Cambridge gitu ya Pak ya. Jadi bukan ijazah dari Indonesia gitu kan. Oke. Semua ditolak oleh KPU katanya. Oh. Padahal dia ijazah loh. Bukan surat keterangan, ijazah. Kayak di sinilah anak-anak internasional kan ngambilnya ijazahnya kan Cambridge, O-level dan segala macam. Itu kan ijazah. Gitu. Nah, ada beberapa caleg yang kebetulan dia SMA-nya di luar negeri gitu. Dia mendaftar sebagai caleg gitu ya, tapi karena tidak punya ijazah Indonesia katanya nggak diterima oleh KPU. Itu sih bocoran ya, nanti kita cari tahu lah. Oke. Gitu, Apalagi Mas. ini hanya surat keterangan gitu. Apalagi surat keterangan. Oke, Ibu Mercy. Ini menyentuh asas equality before the law ya, persamaan kedudukan di hadapan hukum. Warga negara biasa yang lulus dari sekolah internasional berakreditasi tinggi seringkali dipersulit dan ditolak pendaftarannya ya, itu menurut Bu Mercy jika berkas administrasi dan ijazahnya tidak sesuai format baku KPU. Apabila dokumen milik Gibran yang hanya berupa suket atau surat keterangan penyetaraan kursus bisa diloloskan oleh KPU, timbul persepsi di masyarakat bahwa terjadi standar ganda. Ya, standar ganda atau bisa kita sebut perlakuan istimewa untuk siapa? Untuk anak presiden dibandingkan dengan warga negara biasa kayak kita. Perkara ini bukan sekadar tentang selembar surat keputusan atau surat keterangan. Perkara ini menyangkut kepercayaan rakyat kepada sistem pendidikan nasional dan kepada negara hukum. Sejak kecil, kita, anak kita, bahkan cucu kita, anak Indonesia, diajarkan bahwa untuk memperoleh ijazah SMA, SMK, kesetaraan paket C, MA ya, itu harus belajar dengan tekun sesuai dengan standar waktu. Mereka mempelajari Pancasila, agama, bahasa Indonesia, matematika, kewarganegaraan, serta pelajaran yang lain. Mereka mengikuti proses pembelajaran, evaluasi, ujian, dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh negara. Mereka diajarkan bahwa keberhasilan harus diperoleh melalui kejujuran, disiplin, dan kerja keras. Namun apabila terdapat suatu keputusan administrasi, administrasi yang memberikan penyetaraan dengan standar yang tidak jelas atau tanpa proses yang setara dengan ketentuan yang berlaku bagi warga negara lain, maka muncul pertanyaan mendasar, Mas. Apa prinsip keadilan masih berdiri tegak di hadapan hukum? Pendidikan bukan hanya soal selembar kertas, saudara-saudara, melainkan soal penanaman nilai kejujuran, disiplin, dan proses. Ketika jutaan anak-anak Indonesia dari keluarga biasa berjuang mati-matian, ikut ujian, dan magang bertahun-tahun demi mendapatkan ijazah sah, keberadaan surat keterangan istimewa ini ya mengirimkan pesan yang keliru kepada generasi muda bahwa kejujuran proses bisa dikalahkan oleh akses kekuasaan.
yang harus dilakukan oleh Mas Gibran untuk menjawab tadi yang ada di benak Ibu Mercy dan mungkin sebagian masyarakat kita Iya. soal riwayat pendidikan? Nah, riwayat pendidikan itu kan sebenarnya kayak Mas lah, aku tanya ya Mas SD di mana? Langsung jawab kan? Iya. SMP di mana? SMA di mana? Oke. Artinya kan jelas, aku tahun segini, pas segini, di sini gitu. Saya berharap Mas Gibran bisa menjelaskan itu dengan lancar gitu loh. Termasuk bukti pendidikan ya? Iya dong. Ijazah. Iya. Sekarang kita ngomong aja tapi gak ada buktinya, gimana Mas? Sebagai wakil presiden yang menjadi figur teladan nasional, cara paling elegan untuk menghentikan polemik ini sebenarnya sederhana ya. Buka dan tunjukkan dokumen fisik ijazah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi secara transparan kepada publik. Jika kementerian maupun Gibran mampu membuktikan seluruh ya fisik ijazah resminya di hadapan pengadilan PT UN dan publik, maka kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu, hukum administrasi, dan sistem pendidikan nasional dapat dipulihkan kembali. Baiklah saudara-saudara sebangsa dan setanah air, itulah seluruh pembahasan mengenai gugatan surat keterangan pendidikan Gibran Raka Buming Raka oleh narasumber ya, Ibu Mercy. Kasus di PT UN ini bukan sekedar persoalan politik praktis, melainkan ujian bagi kepastian hukum administrasi negara, transparansi KPU, dan penghormatan terhadap proses pendidikan nasional. Bagaimana pandangan kalian secara keseluruhan mengenai polemik ini? Apakah menurut kalian kementerian dan KPU sudah menjalankan tugasnya dengan jujur dan cermat? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya pamit, tetap kritis, tetap waras. Sampai jumpa di orasi berikutnya.